Yo guys, kalian sadar nggak sih, mayoritas brand HP yang mengembangkan HP foldable itu selalu mengedepankan konsep hybrid. Smartphone atau HP yang bisa berubah bentuk jadi tablet. Lihat aja kayak Vivo, Oppo, Xiaomi, dan bahkan Samsung awalnya juga fokusnya di situ. Tapi kalau ada satu brand yang sejak awal approach product development foldable phone-nya itu berbeda adalah Motorola. Nah, untuk saat ini, HP foldable yang paling mainstream, populer, affordable, dan juga available secara global adalah seri flip-nya dari Samsung. Menarik untuk melihat seperti apa produk flip phone terbaru dari kedua brand di tahun 2022 ini. Flip 4 versus Motorola Razr 2022. Brand asal Cina seolah nggak peduli sama Apple dan Samsung. Mereka tetap kasih paket lengkap dari dalam box. Motorola Razr ngasih charger 33 watt dan hard case yang lumayan bagus. Intinya, begitu unboxing siap dipakai. Untuk Z Flip 4, sebaliknya. Gue melihat Samsung dengan Flip 4-nya itu lebih playful karakternya, karena opsi warnanya yang unyu-unyu juga. Cocok buat kalian yang berjiwa muda. Sedangkan Motorola dengan satu opsi warna black, karakternya terkesan lebih elegan profesional. Bisa jadi karena mungkin ditujukan buat pengguna Razr phone jadul yang mungkin sekarang udah jadi bos. Berikutnya soal form factor, gue pribadi lebih nyaman menggenggam Flip 4 karena bobotnya lebih ringan 13 gram dan size-nya yang lebih compact juga. Terlepas ukuran layar OLED keduanya mirip, sekitar 6,7 inch. Menggenggam Razr 2022 tuh berasa lebih handful karena lebar bodinya. Perbedaan ini bisa kita rasakan karena Motorola menyematkan cover display yang lebih besar ketimbang Flip 4, sehingga butuh space lebih untuk panel layarnya. Dan rasio internal display Razr 2022 yang lebih konvensional, 20:9. Flip 4, 22:9. Jadi ini kita kayak disuguhkan pilihan. Flip 4 lebih unik, sedangkan Razr 2022 lebih umum. Masing-masing pasti punya penggemarnya. Melihat desain engselnya atau hinge dari kedua HP ini, gue merasa hinge Razr 2022 lebih stand out ya. Sedangkan Flip 4 seolah lebih menyatu dengan overall body. Cara kerja hinge-nya pun berbeda, sehingga kita bisa melihat pada Razr 2022 hampir flat tanpa gap. Di Flip 4 sebaliknya, terutama di bagian yang lebih dekat kepada hinge-nya. So, kemungkinan ada partikel yang bisa masuk ke celah layar, probabilitasnya lebih kecil di Razr 2022. Positifnya buat Flip 4, engselnya lebih fleksibel dan bisa nge-lock di lebih banyak posisi, yang mana sangat useful untuk mendukung berbagai fitur yang ditawarkan. Efek dari perbedaan desain dan cara kerja hinge dari kedua HP berlanjut ke layar utama. Keduanya tetap sama-sama memiliki crease, tapi crease di Flip 4 terlihat lebih center, tajam, dan berasa ketika jari berselancar menyentuhnya. Crease di Razr 2022 sebaliknya. Namun yang paling noticeable, crease di Razr 2022 ini hampir nggak berasa di jari ketika kita lagi scrolling atau berselancar melewatinya. Terakhir soal hinge, gue merasa hinge-nya Flip 4 lebih solid dan rigid. Razr 2022 cenderung sedikit longgar. Mumpung udah ngomongin soal layar, kita bahas displaynya. Yang pertama, display utama dulu. Perbedaan yang mendasar ada pada refresh rate. Flip 4 bottomnya bisa di 1 Hz, maksimalnya 120 Hz. Razr 2022 nggak bisa nyentuh 1 Hz, tapi maksimalnya bisa up to 144 Hz di game tertentu. Pertama nih buat HP foldable. Sekedar sharing, dari pengalaman gue, baik bermain di UI maupun beberapa aplikasi third party, overall gue berasa lebih smooth di Flip 4 dari segi stabilitas refresh rate. Tentu ada andil dari software yang lebih matang juga mungkin ya di Flip 4. Ada lagi nih, perbedaan yang lebih terlihat pada display utama kedua handphone. Bezel Flip 4 lebih tipis. Soal perbedaan rasio udah gue sampaikan ya di awal tadi. Intinya Razr 2022 lebih berasa kayak normal phone ketika di posisi unfolded. Oke, cover displaynya. Poin ini adalah keunggulan mutlak untuk Razr 2022 karena size cover displaynya lebih besar, 2,7 inch berbanding 1,9 inch di Flip 4. Ditambah fungsinya lebih rich karena Motorola memperlakukan cover screen-nya selayaknya extension dari layar utama. Sebaliknya Flip 4, cover screen-nya berasa kayak display kepisah yang punya tujuan berbeda dari display utama. Sekaligus limited juga fungsinya karena lagi-lagi size-nya kecil.
Kalau soal cover screen, Motorola mutlak keunggulannya, lain cerita ketika kita bahas software. One UI untuk foldable phone Samsung sekarang gue rasa udah masuk ke kategori matang ya. Terlebih karena usernya tersebar di seluruh dunia. Samsung punya sumber input yang banyak dan yang pasti pressure untuk bisa mendeliver. Terbukti dari fluidity dan feature set yang udah sempet gue bahas di video review Flip 4 kemarin. Software Motorola nggak jelek ya, cuman approach-nya itu lebih stok Android aja dan fiturnya lebih minim. Perlu diingat juga, kalau bicara soal software support dari Samsung kita nggak perlu ragukan lagi. Bicara soal kamera secara spesifikasi, Razr 2022 lebih baik ya. Kamera utama 50MP, ultrawide 13MP, dan selfie 32MP. Z Flip 4, main dan ultrawide-nya masing-masing 12MP, sedangkan kamera selfie 10MP. Masing-masing main kamera ada OIS juga. Secara result, menurut gue, keduanya decent dan sosmed ready. Tapi yang perlu dicatat, memang untuk Motorola hasilnya masih kurang konsisten di beberapa sikon dan masih butuh update untuk benerin tuningan, terutama urusan warna. Lihat aja nih beberapa samples yang udah gue ambil. Gue lagi nyobain perekaman video dari Z Flip 4 dan juga Razr 2022. Sebenarnya yang Razr 2022 bisa up to 8K 30 fps ya. Cuman ini gue coba yang sama-sama maksimalnya bisa ketemu. Jadi 4K 60 fps gue ambil tengahnya. Terkait video, kalau kita lihat stabilisasinya memang Motorola Razr 2022 tertinggal ya dibanding Galaxy Flip 4 yang jauh lebih stabil. Soal baterai, Flip 4 kapasitasnya lebih besar, 3700 mAh. Samsung lebih praktikal, milih ngasih baterai lebih besar daripada ngegedein cover display yang mana tetap bakalan limited kegunaannya dan bakalan jarang dipakai juga. Motorola sebaliknya tuh, makanya size baterainya lebih kecil, 200 mAh dari Flip, terlepas bodinya yang lebih gede. Gue belum sempat pakai Razr secara long term, jadi gue belum dapat angka SOT rata-ratanya. Tebakan gue bakalan di bawah Z Flip 4 karena layar Z Flip 4 yang lebih advance dari segi refresh rate dan juga baterainya yang lebih besar. Ya udah, ntar kita lihat aja deh. Kalau gue udah pakai lebih lama, mungkin gue bakalan update di social media. Kemudian Razr 2022 belum punya fitur wireless charging seperti Flip 4. Satu hal terakhir yang menjadi pembeda keduanya adalah Flip 4 ada IP rating, sementara Motorola Razr 2022 enggak. Sehingga Flip 4 overall lebih siap diajak berpetualang. Rest of the phone mirip, sama-sama pakai SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1, ada stereo speaker dan side-mounted fingerprint sensor yang kualitasnya, performanya decent, udah mendukung 5G, dan slotnya hanya bisa buat satu SIM card. Oke, itu adalah komparasi singkat dari kedua flip phone ini. Masing-masing punya kekurangan dan kelebihan. Keduanya berusaha untuk mengambil kue di market yang relatif baru. Flip 4, potential buyer-nya lebih luas karena emang available secara global dan juga secara produk, fiturnya lebih kaya dan juga overall lebih matang. Sedangkan untuk Motorola Razr 2022 untuk sekarang hanya available di China. Terus dari segi fitur masih bisa diperkaya lagi. Ya oleh karena itu, Motorola Razr 2022 ini lebih cocok buat kita-kita yang tech enthusiast atau kalian yang dulu sempat menggunakan Motorola Razr phone tapi sekarang udah jadi big boss. Jadi mahal nggak jadi masalah. Nah, kalau kalian mau beli Motorola Razr 2022 ini, belinya tentu di Gondry Store. Karena Gondry Store itu kalau masukin handphone, bayar pajaknya secara resmi, jadi sinyal dijamin aman. Linknya gue taruh di deskripsi. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!